teman-teman majalah Tempo ini menemukan beberapa nama baru yang juga diduga terlibat dalam kasus ini. Siapa sajakah mereka, para penyokong Sambo ini? Bersama saya sudah ada Mbak Linda Trianita, wartawan Tempo yang join lagi di Cakap-Cakap hari ini. Hai Mbak Linda. Halo teman-teman semua, saya Linda, jurnalis majalah Tempo. Alhamdulillah sehat, Mbak Jihan sehat? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih loh udah gabung lagi di Cakap-Cakap ya. Akhirnya kita ngobrolin Sambo lagi, Mbak Linda, jangan bosan. Sambo lagi, teman-teman juga jangan bosan dengan Sambo. Oke, baik. Nah, ngomongin Sambo lagi nih, Mbak Linda dan juga pemirsa semuanya, bahwa di 3 tulisan dan diantaranya satu tulisan pertama di laporan utama itu menyebutkan keterlibatan dari Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran. Itu gimana ceritanya, Mbak Linda? Ya, kami di edisi kali ini, saya entah tidak menghitung lagi ini edisi ke berapa karena kita banyak sekali menulis laporan utama mengenai drama pembunuhan Yosua oleh Pak Sambo dan kelompoknya ini, bahwa kami mendapat info mengenai adanya peran dari para perwira tinggi lainnya membantu dalam skenario Pak Sambo ini sudah sejak lama, cuma memang kami perlu waktu untuk memverifikasinya dan menerbitkan secara berkala mengenai babak-babak dalam drama ini yang bakal panjang. Di sini Pak Fadil, kami mendapat info berperan memang sejak awal seperti itu. Sejak kejadian. Jadi kami mendapat kabar bahwa Pak Sambo yang mengontak Pak Fadil memang, dan di situ Pak Fadil, kabarnya pengakuan Pak Sambo kepada Pak Fadil tuh mengenai kejadian yang sesungguhnya gitu. Nah, itu berapa menit atau berapa waktu setelahnya? Itu kejadian sore malamnya. Setelah itu Pak Sambo mengontak Pak Fadil, bahkan sebelum Pak Kapolri itu Pak Sambo mengabari Pak Fadil lebih dulu kabarnya. Sebelum ketemu Kapolri ketemu Pak Fadil dulu? Berhubungan mereka, berkomunikasi. Lalu Pak Fadil juga aktif dalam hal ini ketika Mabes Polri merilis pada pukul 14 hari Senin tanggal 11 Juli itu, Humas Mabes tidak menyebutkan adanya pelecehan seksual, dan dia juga menyebutkan ini baku tembak ketika Yosua hendak masuk menembak dulu, kemudian dibalas dengan Richard gitu. Nah, saat itu Pak Sambo kabarnya sangat marah kepada Humas karena tidak menyebutkan rilis sebagaimana yang ia briefing bahwa ada pelecehan seksual dan lain-lainnya. Nah, ketika itu sorenya setelah itu Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi ketika ditanya wartawan apakah benar ini ada pelecehan, dan kelompok Pak Sambo sudah mengembuskan ada pelecehan itu kepada wartawan sehingga mengkonfirmasi kepada Kombes Budi Herdi, yang kemudian Budi Herdi menjawab ya ada pelecehan dan lain-lain. Dari situlah kemudian ramai menjadi perbincangan di publik bahwa kok bisa seorang brigadir polisi melecehkan istri atasannya, terus kok bisa dia tembak-menembak. Banyak spekulasi liar yang muncul saat itu, dan kabarnya yang kami peroleh bahwa Kombes Budi Herdi memberikan pernyataan kepada wartawan itu atas seizin atau perintah dari Pak Fadil bahwa mengenai adanya pelecehan terhadap putri itu, yang sebelumnya oleh Humas hal luput, itu tidak disampaikan, bukan luput, sengaja tidak disampaikan karena alasannya oleh Humas waktu itu mengenai pelecehan itu nanti saja di persidangan kita, karena ini masih awal sekali, jadi mereka perlu penyelidikan dan penyidikan yang lebih mendalam untuk menentukan benar nggak ada pelecehan itu. Jadi Humas waktu rilis awal belum menyampaikan adanya pelecehan. Dan setelah Kombes Budi Herdi menjawab pertanyaan itu kepada wartawan, akhirnya Divisi Humas Mabes Polri merilis lagi mengenai adanya pelecehan itu. Dan bermula dari situ, itu Pak Fadil perannya mulai terlihat. Beberapa jam ya setelah kejadian atau setelah insiden, Pak Ferdi Sambo menghubungi Pak Fadil untuk kepentingan itu. Baik, nah itu pertama, Pak ini ya Kapolda Metro Jaya Fadil Imran. Kemudian ada nama lagi yang juga ditulis oleh majalah Tempo, yakni Kapolda Jawa Timur dan juga Kapolda Sumatera Utara, Pak Niko dan juga Pak Panca. Itu perannya bagaimana, Mbak? Iya, kami mendapat informasi bahwa setelah akhirnya muncul banyak spekulasi liar di publik, di media sosial dan berbagai macam lainnya, akhirnya Kapolri atas instruksi Presiden, atas arahan Presiden membentuk tim khusus dan inspektorat khusus untuk menangani kasus ini yang Kapolri minta secara saintifik gitu kan, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang sebenarnya yang terjadi itu bagaimana gitu. Nah, ketika itu kami mendapat info bahwa Pak Fadil
akhirnya mengumpulkan, dibantu oleh perwira menengah, mengumpulkan para perwira tinggi ini, Pak Irjen Panca Simanjuntak Kapolda Sumatera Utara dan Pak Niko Afinta Kapolda Jawa Timur. Nah, di situ mereka mengadakan pertemuan di Polda Metro Jaya seperti itu. Info yang kami dapat bahwa mereka membagi-bagi tugas, dan sebenarnya tugas-tugas ini telah dipikirkan oleh salah satu mantan pejabat Polri juga yang mereka membagi tugas ini, yang kemudian dibahas lagi oleh 3 perwira tinggi ini, bahwa salah satunya Pak Panca dan Pak Niko Afinta bertugas untuk melobi para pejabat utama Polri agar jangan terlalu kencang mengusut kasus kematian Yosua ini, karena waktu itu kan keterlibatan Pak Sambo masih belum abu-abu ya? Iya, masih belum begitu jelas, dan saat itu Pak Sambo juga masih membantah bahwa dia terlibat kan. Skenario tembak-menembak waktu itu masih kuat sekali. Nah, jadi para perwira tinggi ini bertugas untuk melobi supaya para pejabat utama itu jangan terlalu kencang mengusut kasus kematian Yosua ini. Juga ada tugas-tugas lain, semisal dari penanganan kasus secara yurisdiksi, Kapolres Metro Jakarta Selatan berada di bawah naungan Kapolda Metro Jaya seperti itu. Nah, mereka juga mengatur bagaimana penanganan kasus ini ya sesuai dengan skenario awal, tidak nyerempet kemana-mana. Gitu. Nah, Mbak Linda, di salah satu tulisan juga disebutkan bahwa ini belum jelas nih siapa yang sebetulnya sempat mendatangi ke ini ya, lembaga anti kekerasan seksual. Siapa, terus kemudian apa kepentingannya, apa artinya, itu gimana Mbak Linda? Oh iya, mengenai itu juga buah dari rapat 3 Kapolda yang di Polda Metro Jaya itu, bahwa di Polda Metro Jaya juga bertugas untuk mengamplifikasi adanya pelecehan seksual oleh Yosua terhadap Ibu Putri. Nah, karena Pak Niko juga lama di Polda Metro Jaya, kami mendapat kabar bahwa Pak Niko menyarankan kepada Wadir Reskrimum AKBP Jerry Siagian yang sekarang dalam penempatan khusus juga oleh Polri, bahwa mengumpulkan atau menggerakkan para aktivis-aktivis anti kekerasan seksual ini, menggalang dukungan dari mereka dan mendesak agar memberi perlindungan kepada Ibu Putri dan anak-anaknya, karena skenario awal mereka memang terjadi pelecehan seksual terhadap Ibu Putri, dan ketika ini terungkap di media dan media sosial, tentu saja akan berimbas pada bullying terhadap anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah, itu ada pertemuan di Polda Metro Jaya, rapat pada 29 Juli yang dipimpin oleh AKBP Jerry saat itu, dan agendanya adalah memberi perlindungan terhadap korban dan anak-anaknya terkait dengan kasus ini, dan saat itu LPSK yang didesak untuk segera memberi perlindungan kepada Ibu Putri. Selain LPSK, lembaga apa saja yang turut diundang? Banyak yang turut diundang dalam rapat itu, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Kantor Staf Presiden, ada LSM Sukma, ada berbagai macam Komnas Perempuan, perwakilan berbagai macam lembaga lainnya yang mengenai kemanusiaan, dan di situ mereka semua menyebutkan memang kita perlu melindungi korban kekerasan seksual maupun anak-anaknya gitu. Tapi di sini waktu itu statusnya LPSK masih, kita juga pernah menulis ini di edisi-edisi sebelumnya, teman Tempo bisa membaca itu, bahwa saat itu LPSK juga punya tim ahli sendiri dan punya alasan kenapa belum memberikan perlindungan kepada Ibu Putri seperti itu. Oke, baik. Sebelum lebih jauh Mbak Linda, jadi sebetulnya antara Sambo kemudian Pak Niko, ada juga Pak Panca itu mereka ada di mana nih? Kenapa mereka berdua berniat untuk membantu Pak Sambo? Apakah mereka satu letting mungkin di masa pendidikan atau bagaimana? Oh, bukan, mereka tidak satu letting. Mereka ada titik temunya karena mereka sama-sama pejabat utama. Pertama itu pejabat utama Polri, kedua mereka sempat kerja, kalau Pak Niko sama Pak Sambo mereka kerja bareng lama di Polda Metro Jaya. Serta kalau Pak Panca juga sempat kerja bareng di Bareskrim, tapi ada juga mereka dikumpulkan dalam satu titik di Satgasus Merah Putih. Jadi di Satgasus Merah Putih ya, dulu mereka sempat kerja bareng di Polda Metro Jaya, juga di Bareskrim Polri. Baik, menarik nih soal Satgas Merah Putih, tapi nanti kita bahas di pertanyaan selanjutnya Mbak Linda. Nah, ini ditulis juga bahwa Sambo ini selain tadi ini ya meminta bantuan pada Pak Niko dan juga Pak Panca, dia juga sempat bergerilya sendiri ke lembaga lain seperti Kompolnas, Komnas HAM.
itu apa sebetulnya kebutuhan dia akhirnya bergerilya sendiri, dan bagaimana sebetulnya respons dari Kompolnas maupun Komnas HAM pada saat itu? Iya. Kalau Komnas HAM kita tahu bahwa mereka komisioner dipanggil Pak Sambo ketika mereka RDP dengan DPR gitu kan ya. Komisi 3 waktu itu dan mereka mengaku bahwa Pak Sambo menangis di depan mereka. Nah, kami juga itu pengakuan mereka ke DPR begitu. Nah, kami mencoba menggali itu dari Kompolnas. Kami mengontak Ibu Pungki Indarti, salah satu komisioner, dan kami menanyakan Kompolnas saat itu posisinya tahu kejadian yang sesungguhnya bahwa ada penembakan terhadap Yosua atau mereka kena prank adanya tembak-menembak dan pelecehan dan lain sebagainya itu. Nah, Ibu Pungki menjelaskan bahwa pada hari Senin itu sebelum ada rilis dari Mabes Polri, rilis pukul 2, pukul 10 pagi Ibu Pungki ditelepon oleh Pak Sambo dan diminta datang untuk ke kantor di Propam Polri di gedung TNCC begitu kan. Nah, di situ Ibu Pungki menyampaikan kepada kami bahwa dia mengira akan berdiskusi mengenai adanya perdebatan suatu kasus pidana gitu, bahwa apakah ketika anggota melakukan pelanggaran etik bisa diproses pidana dan lain-lainnya seperti itu. Ibu Pungki mengira awalnya diskusinya begitu, tapi ketika datang dia disuguhi oleh tontonan bahwa Pak Sambo menangis di depan Ibu Pungki, menyampaikan istrinya dilecehkan oleh Yosua dan martabat Pak Sambo juga terluka gitu ya, begitu dengan pelecehan terhadap istrinya ini, dan itu yang disampaikan kepada Ibu Pungki. Dan saya bertanya kepada Ibu Pungki, Ibu percaya begitu saja? Dan dia juga sempat berpikir apakah ini fakta ataukah Pak Sambo memang jago melakukan watak gitu kan. Tapi akhirnya dia mencoba memverifikasi ke Polres Jakarta Selatan dan lain-lainnya, tapi akhirnya kenapa waktu itu mereka percaya ya adanya, karena akhirnya setelah tim sus dan irsus bekerja diketahui bahwa mereka semua ini bersekongkol, Polres Jakarta Selatan maupun Polda Metro Jaya dan timnya Pak Sambo, bahwa mereka sudah merekayasa kasus itu. Jadi ketika Kompolnas coba verifikasi pun tuh data yang didapat tuh data yang sudah direkayasa oleh tim Pak Sambo begitu. Dan dari pihak Kompolnas baru menyadari itu kemudian? Baru menyadari kemudian ketika ada temuan tim sus dan irsus. Oh, oke, baik-baik. Nah, tadi soal rekayasa yang sudah dilakukan oleh kerjasama antara Polda Metro dengan Polres Metro Jakarta Selatan gitu ya. Ini juga dicatat di Laput bahwa ada kesamaan dokumen kesaksian para tersangka yang dihimpun dalam berita acara investigasi, begitu ya. Di Divpropam dengan di Polres Jaksel, ini menjadi janggal karena sama itu tadi. Iya. Kenapa Mbak? Kalau sama emang kenapa gitu? Jadi info yang kami peroleh bahwa Pak Sambo tidak ingin kasus ini mencuat ke publik, jadi supaya tetap kedap, itu penanganan kasusnya di Propam, karena proses di Propam kan sangat tertutup sekali gitu. Jadi pemeriksaan saksi-saksi itu dilakukan di Propam. Kuat, Richard, Ricky, Rizal itu semuanya diperiksa di Propam, saksi-saksi yang ada itu. Nah, secara hukum, secara pidana, Polres Jakarta Selatan juga membuat laporan tipe A yang mengenai adanya upaya pembunuhan oleh Yosua kepada Ibu Putri dan Richard, karena skenarionya kan waktu itu Ibu Putri ditodong, Richard ditembak duluan begitu kan. Nah, janggalnya waktu itu adalah kenapa laporan tipe A-nya bukan pembunuhan terhadap Yosua begitu, karena bagaimanapun adanya pembunuhan, ada orang yang mati itu derajatnya lebih tinggi gitu di dalam hukum seperti itu. Nah, waktu itu laporan tipe A-nya kenapa kok malah upaya pembunuhan, bukan pembunuhan dulu kepada Yosua. Terus kemudian di Polres Jakarta Selatan juga ada laporan dari Ibu Putri mengenai adanya pelecehan di rumah Duren 3 oleh Yosua begitu kan. Nah, di dua laporan ini Pak Sambo ingin pemeriksaannya dilakukan oleh Propam, dan penyidik Polres Jakarta Selatan juga menuruti itu, dan ketika harus membuat berita acara pemeriksaan mereka harus meng-copy paste pemeriksaan yang entah itu benar-benar ada pemeriksaan atau tidak oleh berita acara investigasi di Propam Polri gitu. Oh baik, jadi itu tadi ya, karena tujuan ingin membuat ini kedap ya? Supaya tidak mendapat perhatian publik atau pihak-pihak lain di internal kepolisian pun, karena di Propam semua anak buah Pak Sambo, dan di Polres Jakarta Selatan juga coba dikendalikan oleh mereka. Jadi akhirnya dalam BAI itu kemudian di copy paste di BAP gitu. Tapi di BAI sendiri kabarnya sempat ada perbedaan keterangan mengenai jumlah tembakan gitu, sehingga ada usulan dari Brigjen Hendra
atau Hendra Kombes Kurniawan. Agus Nurpatria mengenai prarekonstruksi di kantor Propam. Saya lupa detailnya di lantai 6 atau lantai 8 gitu, mereka prarekonstruksi karena ada perbedaan keterangan mengenai jumlah tembakan oleh Richard maupun jumlah tembakan oleh Yosua gitu deh. Di situ mereka menyamakan dulu tuh cerita. Pukul 2 dini hari di kantor Propam mereka menyamakan dulu cerita karena ketika di BAI awalnya mereka cerita semisal 5 tembakan gitu, tapi ketika mau coba di Polres Jakarta Selatan ada jumlah perbedaan tembakan gitu, dan akhirnya mereka mau tidak mau harus menyamakan cerita lagi sebenarnya berapa jumlah tembakan itu. Dan itu dini hari jam 2, kemudian sorenya siang pukul 2 siang mereka prarekonstruksi di TKP di Duren 3. Itu berarti di hari Senin ya Mbak? Itu di Sabtu, masih Sabtu. Oh masih di Sabtu? Masih Sabtu. Ini prarekonstruksi yang bersama Polres Jakarta Selatan itu. Oh baik, berarti 9 Juli ya artinya ya? 9 Oke. Juli. Baik, nah kemudian pertanyaan selanjutnya soal ada satu nama yang kemudian banyak sekali disebut gitu ya, tidak hanya di tulisan, bahkan ada di ilustrasi, ada di kolom juga begitu. Nama Hendra Kurniawan gitu. Sebetulnya sejauh mana sih Mbak keterlibatannya? Sampai bahkan sekarang posisi masih di Patsus ya. Kemarin juga sempat sudah sidang etik kalau tidak salah. Sidang putusannya belum, sidang akan putusannya digelar pekan ini akan untuk digelar. Brigjen Hendra. Ya. Baik, itu bagaimana ceritanya? Brigjen Hendra, kita publik mendengar nama Brigjen Hendra Kurniawan ini ketika keluarga Yosua Di Jambi. protes. Keluarga Yosua di Jambi protes karena perlakuan Brigjen Hendra terhadap mereka itu memperlakukan seolah mereka itu keluarga teroris atau melakukan pelanggaran yang kejahatan berat gitu, sehingga mereka tidak boleh merekam, tidak boleh melakukan apa-apa, dan ada perdebatan sengit waktu itu katanya di Jambi gitu. Nah itu muncul nama Brigjen Hendra. Nah akhirnya kami mencari tahu juga bahwa ternyata Brigjen Hendra saat ke Jambi pun itu naik private jet bersama anggotanya. Selain itu juga pada pekan lalu atau 2 pekan lalu kita menulis mengenai CCTV itu, upaya penghilangan CCTV yang di Pos Satpam di dekat lapangan basket. Nah itu kami mendapat info bahwa semua itu atas perintah Brigjen Hendra. Selain Pak Sambo juga Brigjen Hendra yang memerintahkan. Dan ketika itu Brigjen Hendra di Jambi, Kompol Baikuni, Kompol Cuk Putranto, Agus Nurpatria dan Arif Rahman waktu itu setelah nonton CCTV itu, di CCTV itu menunjukkan bahwa Pak Sambo ketika datang Yosua masih hidup. Itu ada di edisi yang lalu, dan di situ mereka berempat setelah menonton, mereka menghubungi Pak Hendra, harus diabakan CCTV ini, dan ada perintah dari Pak Hendra untuk menghancurkan CCTV itu. Nah di situ ada peran aktifnya. Jadi ketika sekarang istri Pak Hendra bilang bahwa suaminya tidak bersalah, bahkan ada surat pernyataan dari Pak Sambo bahwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria tidak bersalah, tapi fakta menunjukkan bahwa Hendra Kurniawan itu berperan aktif membantu Pak Sambo untuk merekayasa bukti-bukti dan menghancurkan bukti-bukti yang ada seperti itu. Termasuk soal tadi CCTV, kemudian apalagi Mbak yang dilakukan setelahnya? Ada peran lagi ketika akhirnya tim sus dan irsus melakukan rekonstruksi di rumah Duren 3 itu pada 12 Juli itu mereka ada rekonstruksi, dan ketika itu ada kehebohan di rekonstruksi itu karena mereka menemukan jumlah selongsong lebih dari keterangan Richard bahwa mereka menembak 5 kali begitu menggunakan pistol Glock. Nah ada di majalah laporan kita di majalah Tempo pekan ini bahwa tim sus dan irsus saat itu menemukan lebih dari 5 selongsong peluru Glock 8 ya kalau tidak salah itu. Yang artinya adalah tembakan itu mungkin dilakukan lebih dari 5 kali, atau memang ada orang yang sengaja menaruh selongsong di TKP itu yang oleh Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andirian bahwa ada siluman yang menaruh selongsong di TKP gitu. Oh begitu ya, itu yang kita dapat dari salah satu lapor judulnya siluman selongsong. Benar. Nah di situ ketika ada kehebohan karena di saat rekonstruksi itu para pejabat tinggi ikut, termasuk bintang 3, bintang 2 dan lain-lain itu, dan akhirnya terjadi keributan di sana di TKP oleh mereka. Kok ini berbeda? Kemudian
akhirnya besoknya lagi digelar rekonstruksi lagi dan mereka menemukan selongsong peluru pistol HS gitu. Jumlahnya juga ada beberapa gitu kan. Nah, di situ kabarnya Brigjen Hendra menghubungi Kepala Puslap 4 yang juga diperiksa etik juga, cuma saya kurang detailnya dia dipatsus atau tidak, tapi di situ Brigjen Hendra menanyakan kepada Kapuslap 4 kenapa info itu disampaikan kepada mereka ini gitu. Tim Sus dan Irsus. Perbedaan gitu. Jumlah selongsong ini? Iya, temuan perbedaan jumlah selongsong ini. Nah, Kapuslap 4 menurut info yang kami peroleh, dia menjawab kepada Brigjen Hendra bahwa info yang menyampaikan informasi tersebut kepada para jenderal-jenderal dan tim yang ada di TKP saat itu adalah anak buahnya gitu. Jadi sebenarnya anak buah Kapuslap 4 ini sudah bagus menunjukkan fakta yang ada gitu. Nah, di situ Hendra justru seolah memprotes Kapuslap 4 kenapa ini disampaikan kepada Tim Sus dan Irsus yang di TKP begitu. Ada peran-peran itu juga. Maksudnya kalau sama Hendra dibilang dia melakukan itu karena perintah Pak Sambo atau karena dia tidak tahu mengenai rekayasa ini, saya rasa publik perlu menyaksikan keterangan itu karena kita lihat dari aktifnya Pak Hendra dalam membantu Pak Sambo ini, juga dari CCTV itu kan sudah jelas bahwa ketika Pak Sambo datang Yosua sudah masih hidup, dan di situ artinya apa, bahwa ini sangat berbeda dengan skenario yang disusun Pak Sambo bahwa Pak Sambo datang ketika Yosua sudah meninggal mengenai adanya baku tembak dengan Richard tadi. Dan ketika tembakan itu Pak Sambo artinya sudah di TKP, dan itu harusnya Pak Hendra yang seorang Brigjen perwira tinggi itu tahu mengenai itu. Baik. Artinya keterlibatan ini juga tidak melulu karena perintah, tapi juga ada inisiasi. Sebenarnya ya ada beberapa klaster kalau di pemeriksaan dalam kasus ini. Orang-orang yang memang terlibat dia tahu dan secara sadar membantu, dia tidak tahu dan secara sadar membantu, atau dia membantu itu karena garis komando. Jadi sebenarnya tidak tahu yang sesungguhnya apa yang sebenarnya terjadi. Ini ada klaster di Polda Metro Jaya. Selain AKBP Jerry yang kita yakini adalah dia tahu dan membantu, dan ada juga AKBP Handi Yusen, Kasubdit Resmort Dirkrimum, dia yang mengatur selongsong peluru itu. Makanya ada peluru siluman di TKP itu. Dia kami yakini sebagai pihak yang sadar dan membantu, tapi ada juga kasubdit lain atau personil lain yang dia membantu atau melaksanakan tugas itu karena perintah dari atasan Kapolda maupun kasubdit yang mengetahui itu. Baik, jadi ada klaster itu ya Mbak Linda ya, dan termasuk salah satu keterlibatan Hendra yang ditulis juga di Laput tentang membuatkan pertanyaan dan jawaban untuk Ibu Putri pada saat akan ditanya jawab. Iya, itu mereka di BAI itu mereka menyiapkan draft pertanyaan dan jawaban yang kemudian Pak Hendra dengan salah satu anak buahnya, saya lupa antara Agus Nurpatria atau Arif Rahman, Agus Nurpatria nampaknya, mereka mendatangi rumah Pak Sambo pada dini hari juga saat itu, dan mereka mencocokkan bahwa pertanyaannya begini, jawabannya begini, tapi waktu itu BAI dan BAP-nya tidak jadi ditandatangani karena Ibu Putri sudah tidur, alasan mereka begitu kan. Itu posisi itu sudah terbentuk, Mbak? Tim Sus maksudnya? Tim Sus belum terbentuk saat itu. Belum terbentuk. Karena itu sesaat setelah kejadian. Oke, baik. Jadi cukup banyak begitu ya peran dari Hendra Kurniawan ini. Nah, kemudian kita beralih ke soal pembahasan Satgas Merah Putih nih. Juga banyak ditulis di Laput edisi ini begitu. Nah, selain memerintahkan anak buahnya di Divpropam, Sambo ini juga melibatkan anak-anak buahnya di Satgas Merah Putih, tadi ada beberapa nama. Nah, itu sebetulnya sampai berapa banyak sih? Karena kan di kolom yang Tempo buat itu kalau tidak salah hampir 400 lebih ya anggota dari Satgas Merah Putih. Di Satgas Merah Putih ini tentu saja kita tidak menuduh mereka semua 400-an personil itu terlibat dalam kasus ini, karena kasus pembunuhan Yosua ini adalah kasus pribadinya Pak Sambo begitu kan. Nah, kebetulan dari Satgas Merah Putih itu banyak personil yang di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya seperti itu, dan kebetulan lagi Pak Sambo lama bertugas di Polda Metro Jaya, artinya apa? Dia sudah mempunyai kedekatan secara personal dengan mereka ini, yang juga tidak semua personil Polda Metro Jaya terlibat, tapi
beberapa yang dekat dengan Pak Sambo itu membantu, yang seperti saya sampaikan tadi ada AKBP Jerry, AKBP Hadi Zusen. Mereka itu cukup lama bersama ketika di Dirkrimum Polda Metro Jaya gitu, ketika Pak Sambo masih bertugas di sana. Juga Pak Fadil Imran, mereka bersahabat sangat dekat gitu dengan Pak Fadil dan Pak Sambo. Bahkan kami mendengar istri Pak Fadil itu teman SMP dari Pak Sambo dan Ibu Putri, atau teman SMA gitu, teman sekolah. Nah, di Makassar ya? Iya, jadi di situ bahwa kedekatan-kedekatan yang dibangun personal gitu, mereka akhirnya ada beberapa yang diajak juga di Satgas Merah Putih, kemudian di Propam dan di Bareskrim juga. Kita tentu tidak lupa bahwa Pak Sambo juga pernah menjadi Dirtipidum di Bareskrim Polri saat era Pak Idam Aziz. Kemudian kemudian dia saat masih era Pak Idam Aziz juga Pak Sambo jadi Kadif Propam. Nah, di situ Pak Sambo tentu mempunyai orang-orang yang loyal terhadap dia, atau kita sebutnya loyalis Pak Sambo gitu. Jadi selain sekarang Pak Sambo Kadif Propam, dia juga Kasat Gasus Merah Putih. Nah, di sini ketika dia punya dua kewenangan inilah yang membuat dia merasa bisa menguasai semuanya gitu, bisa mengatur atau mengendalikan semuanya ekosistem yang ada di Polri ini. Baik. Wow, luar biasa. Nah, tapi kemudian juga ditulis bahwa tim sus ini mendapatkan titik terang begitu ya pasca Satgas Merah Putih ini kemudian dibubarkan oleh Kapolri ya. Nah, tapi sebetulnya pembubaran Satgas ini pengaruhnya secara signifikan terhadap temuan-temuan baru itu apa sih, Mbak Linda? Satgasus Merah Putih sendiri dibentuk di era Pak Tito Karnavian. Kasatgasnya Pak Idam Aziz yang saat itu Kabareskrim Polri gitu. Dan memang tugas-tugas Satgas Merah Putih ini awalnya bagus gitu. Mereka menangani kasus kerusuhan di Sarinah yang oleh tim Mawar, terus kasus Kiflan Zain, ada penanganan besar kasus penggagalan penyelundupan narkoba di Jawa Barat, Banten, Pandeglang itu. Dan itu sebenarnya kasus-kasus bagus yang mereka tangani. Tapi kemudian di era Pak Idam Aziz ada beberapa operasi dari Satgasus Merah Putih itu yang oleh politikus-politikus itu politis gitu mereka menyebutnya. Dan itu pun perlu diperjelas bahwa tidak semua anggota Satgas Merah Putih terlibat, karena kami mendengar informasi bahwa memang di polisi itu ada anggapan bahwa anggota Satgas Merah Putih itu anggota pilihan atau perwira-perwira elit eksklusif ya, yang mempunyai akses khusus menangani kasus, karena ketika ada kasus di daerah, ketika Satgasus Merah Putih masuk, otomatis daerah ini harus mundur gitu, penyidik daerah ini. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa di Satgasus Merah Putih sendiri itu ada kelompok-kelompok juga, bahwa mereka yang menjadi lingkarannya Pak Sambo, ada juga yang ya anggota Satgas biasa gitu. Atau kalau istilah anak-anak sekarang, circle-nya Pak Sambo. Pak Sambo itu punya circle sendiri juga, circle kecil di Satgas Merah Putih itu. Jadi di sini Pak Sambo di era Pak Idam sudah menjadi Kasat Gasus, di era Pak Sigit ada SK lagi, dan Kasat Gasusnya Pak Sambo, dia ini sebenarnya agak bermasalah karena Pak Sambo sebagai Kadif Propam yang harusnya polisinya polisi, membina polisi ketika polisi itu ada pelanggaran, tapi ini bertentangan ketika dia harus menjadi Kasat Gasus Merah Putih, karena dia di Kasat Gasus Merah Putih itu kebanyakannya penindakan gitu. Jadi antara fungsi pengawasan dan fungsi penindakan ini kan sebenarnya jangan sampai jadi berbaur jadi satu, karena nanti ini bisa berbenturan gitu. Jadi kewenangannya bisa abuse of power gitu kan. Nah, cuma yang kami dengar semasa Pak Listio Sigit Prabowo ini, Kasat Gasus Merah Putih itu sama sekali tidak ada pekerjaan atau tidak ada tugas-tugas yang dijalankan, karena memang ya hanya sebatas SK saja. Tapi meskipun hanya sebatas SK, karena itu SK dari Kapolri dan dia jabatannya itu super body sebagai Kasat Gasus Merah Putih, jadi dengan dia selain Kadif Propam, Kasat Gasus Merah Putih yang meskipun belum ada tugas sama sekali di zaman Pak Sigit ini, tapi di situ Pak Sambo merasa mempunyai kewenangan yang besar dan bisa memerintahkan circle-nya itu untuk melakukan atau membantu untuk rekayasa kasus ini. Meski tidak semua ya, karena di Satgasus Merah Putih lagi-lagi ada 400 orang lebih dan tidak semua itu masuk di circle-nya Pak Sambo. Oke, artinya berarti ketika ditanya seberapa besar atau seberapa signifikan pengaruh dari pembubaran Satgas ini, karena ya circle-nya tadi jadi
hilang kendali dari Pak Iya, Sambo. ketika akhirnya dibubarkan Satgas Merah Putih, terus Pak Sambo juga dinonaktifkan di Kadif Propam. Akhirnya para anak buah atau circle-nya ini yang awalnya membantu, sangat percaya diri bahwa mereka tidak akan tersentuh hukum ataupun secara etik gitu. Akhirnya dengan kewenangan yang mulai dipreteli ini, mereka jadi, oh bagaimana dia nasibku ke depannya, tidak ada yang menjamin. Karena dari awal Pak Sambo kepada Richard pun juga, kenapa Richard yang disuruh menembak, kita flashback lagi, ingat lagi bahwa kalau saya yang nembak, siapa yang akan melindungi kamu? Tapi kalau kamu yang menembak, saya akan melindungi kamu. Itu yang disampaikan kepada Richard waktu itu, dan pasti ini juga yang disampaikan oleh Pak Sambo kepada mereka gitu. Nah, tapi ketika Pak Sambo secara kewenangan struktural dinonaktifkan, mereka akan berpikir ulang para anak buahnya ini, circle-nya ini yang membantu bahwa bagaimana dengan keselamatan saya atau keluarga saya, misalnya mereka tentu saja akan berpikir seperti itu. Luar biasa. Ada pernyataan tadi ya, saya malah baru dengar nih Mbak Linda tentang pernyataan yang disampaikan kepada Richard. Iya, itu ada pernyataan yang disampaikan Richard bahwa kalau saya menembak, siapa yang akan melindungi kamu? Tapi kalau kamu yang menembak, saya bisa melindungi kamu. Baik, nah di Satgas Merah Putih ini, apakah hanya di circle-nya Sambo yang tadi Mbak Linda singgung itu hanya ada mereka-mereka yang dengan pangkat hampir selevel dengan Pak Sambo, atau ada lintas pangkat nih, pangkat-pangkat yang lain mungkin di bawahnya juga terlibat, Mbak? Iya, tidak hanya yang selevel dengan Pak Sambo, tentu saja hampir lintas pangkat, karena di sini Pak Sambo itu diakui atau tidak, dia baik terhadap anak buahnya gitu kan. Nah, di situ juga dia juga lama menempatkan orang-orang atau membantu para anak buahnya itu, karena saya dapat cerita bahwa Pak Sambo pernah jadi bertugas di suatu Polres dan dia meminta apa permintaan kamu, dan anak buahnya itu minta saya izin ditempatkan di Polres ini saja. Akhirnya sampai sekarang tidak ada yang berani mengotak-atik atau memutasi polisi tersebut. Nah, itu salah satu contoh kecil. Tapi dalam kasus Pak Sambo ini bahwa banyak anak buahnya yang membantu, karena memang Pak Sambo itu selain jadi atasannya juga dia juga sebenarnya peduli dengan para anggotanya gitu kan. Nah, di sini kita lihat bahwa ada Kompol Cuk Putranto, ada Kompol Baikuni Wibowo, mereka kan perwira menengah, perwira menengah yang masih menengah lagi gitu kan. Ya, di situ dia juga dia yang berperan aktif dalam CCTV itu kan, menghancurkan CCTV, dan dia menyaksikan Pak Sambo datang dan lain-lain itu. Ada juga di dalam kasus ini bahwa salah satu tersangka obstruction of justice itu ada AKP Irfan Widianto, dia di Bareskrim Polri saat ini, dan dia Adi Makayasa juga yang lulusan terbaik pada 2010 di Akademi Kepolisian. Dia juga menjadi tersangka dan membantu Pak Sambo. Peran dia adalah mengumpulkan CCTV, artinya dari bahkan barada juga sampai level terbawah juga membantu Pak Sambo. Artinya apa? Bahwa Pak Sambo bisa menggerakkan dari level terbawah, menengah, bahkan atas sekalipun dia mempunyai kemampuan itu gitu. Sehingga skenario dia sempat lancar, tapi kemudian ada tim sus dan irsus bentukan Kapolri itu yang membubarkan seluruh rangkaian peristiwa yang dia susun. Tapi sekarang Pak Sambo tentu juga masih ada senjata-senjata untuk melawan sangkaan terhadap dia. Apa saja itu, Mbak Linda? Dari awal sampai akhir, Pak Sambo selalu konsisten mengenai adanya pelecehan seksual terhadap istrinya. Ya. Tadi di awal banget sudah saya sampaikan bahwa Pak Sambo bahkan sempat marah kepada Divisi Humas Polri karena tidak menyampaikan adanya pelecehan itu saat rilis. Dari daerah asalnya Pak Sambo itu ada nilai-nilai dalam masyarakat yang mengatur mengenai moral kesusilaan masyarakat, yang apabila itu menghancurkan wibawa orang itu, dia punya hukum tersendiri gitu. Dan salah satunya adalah ketika istri dilecehkan, suami membunuh itu secara hukum mereka diperbolehkan. Tapi kita jangan lupa juga bahwa Pak Sambo tidak menembak langsung, dalam pengakuannya sampai sekarang dia tidak menembak langsung dan selalu meng-highlight adanya pelecehan terhadap Ibu Putri, dan itu pun Ibu Putri juga menuangkannya dalam BAP yang meskipun dia sudah 3 kali berubah tetap konsisten mengenai adanya pelecehan itu. Kita tidak bisa menilai apakah sebenarnya pelecehan itu benar ada atau tidak, karena seluruh rangkaian kasus ini dari awal sampai akhir itu kan semua penuh kebohongan ya. Tapi kita tidak bisa memastikan karena dalam undang-undang terbaru TPKS pun bahwa
kesaksian dari satu saksi itu sudah sah gitu. Menjadi alat bukti ya. Menjadi alat bukti. Tapi dari nilai-nilai tadi yang dianut oleh masyarakat Pak Sambo, kemudian adanya pelecehan seksual dan lain-lain itu, kita juga harus ingat bahwa semua ini ada rekayasa juga untuk menutupi kasus pembunuhan tersebut. Jadi ada upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, menghancurkan barang bukti, memanipulasi keterangan atau menyebarkan kebohongan yang dari awal kita sudah tahu ada pembagian tugas untuk mendekati beberapa lembaga negara. Bahkan Pak Sambo sendiri pun bohong ketika ditanya Kapolri mengenai adanya peristiwa penembakan itu. Tidak, ya? Iya, gitu. Jadi yang harus kita ingat atau kita jangan sampai lupa bahwa masyarakat harus mengawal kasus ini juga sampai akhir di persidangan, bahkan sampai inkrah nanti di kasasi maupun PK, bahwa ketika dia melakukan pembelaan diri nanti atau menjadi argumentasi hukum ketika di persidangan nanti bahwa secara hukum dia menganut nilai-nilai itu yang dalam masyarakatnya. Ini juga sempat ada disertasinya mengenai pembahasan nilai-nilai di masyarakat ini dalam kaitannya dengan hukum pidana. Tapi kita jangan sampai lupa bahwa ada niat jahat juga dari kelompok Pak Sambo ini untuk merekayasa kasus dan menghancurkan barang-barang bukti yang ada gitu. Jadi dan menyebarkan kebohongan kepada publik ataupun kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan untungnya masyarakat memberi perhatian penuh terhadap kasus ini sehingga ada desakan juga kepada Presiden dan Kapolri untuk tim khusus. Juga sebenarnya bukan hanya masyarakat Indonesia saja yang memperhatikan kasus ini. Kami mendengar bahkan atas politik negara-negara sahabat itu juga meminta laporan khusus mengenai kasus Pak Sambo ini kepada para diplomatnya gitu. Luar biasa. Baik, artinya kembali lagi Mbak Linda. Jadi meskipun nanti ada peluang begitu ya, Sambo akan membela diri atas nama hukum adat di wilayahnya yang yakini bahwa jika membela harkat dan martabat dengan cara membunuh itu masih bisa dibenarkan, tapi jangan lupa bahwa mereka atau circle-nya Pak Sambo ini juga melakukan rekayasa di balik itu semua begitu ya. Mbak Linda, baik. Nah, satu pertanyaan terakhir Mbak Linda, ini ditulis di laput pertama ya, kan ada 3 laput nih di edisi ini. Di tulisan awal ini disebutkan dari pangkat bintara hingga brigadir jenderal ini diduga terlibat begitu, tapi belum menyentuh pejabat yang lebih tinggi. Apakah ini artinya berarti Tempo juga sedang melakukan upaya verifikasi atau sedang menyelidiki bahwa memang mungkin nanti ada polisi yang pangkat lebih tinggi? Ya, kami berharap tentunya kepada Irsus maupun tim sus agar jangan sampai berhenti pada Pak Sambo saja gitu. Mereka ada yang menyampaikan bahwa Pak Sambo itu titik klimaksnya gitu karena aktor utamanya ya dia gitu. Tapi jangan lupa bahwa ada pihak-pihak lain yang turut membantu menuangkan pikiran mengenai Pak Sambo mengatur itu semua gitu. Jadi kami meyakini ada pihak-pihak lain yang turut membantu Pak Sambo seperti itu. Jadi kami berharap Irsus tidak hanya berhenti pada Pak Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan dan lain-lain, tapi tetap membuka kasus ini, memproses pengusutannya bahwa siapa yang membantu Pak Sambo dalam menskenariokan semua ini bahkan sampai persidangan nanti gitu. Wow, oke, baik. Itu harapan kita semua sebetulnya Mbak Linda. Itu harapan masyarakat Indonesia masyarakat semua. Indonesia. Karena apa? Ini bukan semata-mata kasus pembunuhan Pak Sambo, tapi kasus Pak Sambo ini membuka mata kita, ya beginilah penanganan hukum di Indonesia oleh penegak hukum seperti itu. Jadi masyarakat juga berhak menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dari proses penanganan kasus ini, karena jika terhadap pejabat tinggi saja penanganannya begini dan bisa bermain-main, bagaimana dengan penanganan terhadap masyarakat kecil? Jangan sampai hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Juga perdebatan di media sosial bahwa Ibu Putri tidak ditahan. Itu mereka pun masyarakat sangat cerdas sekali menyandingkan dengan kasus-kasus ibu-ibu, misalnya saja Ibu Baik Nuril kasus IT di NTB yang dia ditahan juga punya anak kecil. Ada juga almarhum Vanessa Angel yang juga masih menyusui. Ada juga 2 ibu pekerja pabrik karena melempari pabrik itu dia ditahan dan juga membawa anaknya di tahanan gitu. Itu ada fotonya semua di media sosial dan masyarakat sebenarnya masyarakat yang membutuhkan masyarakat itu adalah kepastian hukum bahwa ketika ini menimpa mereka, kita semua gitu, apakah kita juga akan mendapatkan perlakuan seperti Ibu Putri bahwa kita tidak ditahan karena kita punya anak kecil gitu. Nah, ini keadilan yang seperti ini, jangan sampai masyarakat merasa hukuman terhadap pejabat tinggi atau para pejabat itu
tidak adil atau sangat ringan, sementara ketika masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum itu dihukum seberat-beratnya, dan apakah ini merupakan keadilan seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan dari pemeriksaan terhadap kasus ini. iya, aparat penegak hukum, pemerintah, seluruh pejabat di negeri ini agar bekerja seadil-adilnya dan demi kemaslahatan masyarakat. Baik, jadi bekerja seadil-adilnya itu yang kita nantikan semua dari Polri begitu ya Mbak Linda, dan juga masyarakat tentunya menantikan semuanya akhir dari kisah ini seperti apa. Mudah-mudahan betul tadi adil untuk semua pihak begitu ya. Baik, dan pemirsa yang ingin mendapatkan atau mengerti cerita detail dari keberlanjutan kasus Ferdy Sambo ini bisa membaca langsung di majalah.tempo.co ataupun bisa mendapatkan majalah cetaknya. Dan akhir kata saya Dewi Jihan beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Sampai jumpa.